Halo para penikmat film, Abang Parku kali ini akan membahas film yang cukup kontroversi asal Korea Selatan berjudul Mobius tahun 2013. Mengisahkan tentang keluarga yang berada di ambang kehancuran gara-gara perselingkuhan sang suami. Akibatnya terjadi suatu hal yang cukup mengerikan dan membuat kalian tercengang. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Bang Parku mau kasih tahu nih, kalau sekarang channel Parku Official bisa berlangganan loh. Di situ ada 4 level yang menarik buat kalian pilih. Di antaranya ada cara bagaimana ngedit review film biar nggak kena copyright dan dolar emas dari YouTube, voice over yang menarik, dan juga sharing seputar film. Pokoknya kalian gak bakal rugi deh. Abang Parku bakal ajarin sampai ke dasar biar kalian juga bisa berkarya dan jadi bagian dari YouTube review film. So daripada lama, mending enjoy the story. Berlatar belakang di kota yang internetnya paling kencang di dunia dan dikenal sebagai negara penghasil K-pop, yaitu Korea Selatan. Kita lalu diperkenalkan dengan sang suami Lee, sang istri Lisa, dan juga anak laki-lakinya yang masih sekolah kelas 2 SMA, Yono. Nampak jelas meskipun mereka adalah keluarga, namun masing-masing dari mereka melakukan kegiatannya sendiri-sendiri. Si Yono nampak sedang sarapan sebelum berangkat sekolah, sedangkan ibunya sedang mabuk. Itu semua dikarenakan Lee baru aja ketahuan selingkuh dengan seorang wanita. Kemudian Lee pun tiba-tiba mendapatkan telepon dari selingkuhannya. Lisa yang melihat hal itu semakin merasa kesal dan langsung berinisiatif buat ngerebut HP suaminya. Namun karena aksi nekat sang istri, Lee pun balik marah dan terjadilah pertempuran rumah tangga. Setelah cekcok dengan Lisa, Lee pun langsung pergi untuk nyamperin selingkuhannya, yaitu teteh penjaga warung yang tak jauh dari rumahnya bernama Teh Yuli. Mereka lalu minum khamar bersama di sebuah warung, di mana hal itu dilihat oleh Yono. Entah bagaimana awal perselingkuhan mereka, yang jelas mereka ini cuma sama-sama memuaskan hasrat semata. Bahkan mereka nggak kenal tempat untuk melakukan pembuahan, yakni di mobil. Sampai secara nggak sadar ada Lisa dan juga Yono yang memperhatikan mereka dari jauh. Melihat keutuhan rumah tangganya diganggu oleh Yuli si penjaga warung, Lisa yang emosinya udah di ujung kepala kemudian meneror Yuli dengan cara mecahin kaca warung yang membuat Yuli jadi ketakutan. Belum puas dengan rasa kesalnya, saat pulang Lisa pun mengambil sebuah pisau yang dia simpan di bawah patung. Rencananya pisau itu mau dipakai buat motong torpedo Lee suaminya agar kagak nakal lagi. Karena dirinya udah dikuasai rasa dendam akibat dihianatin, Lisa pun mencoba memotong torpedo si Lee yang kebetulan lagi tidur pulas itu. Sialnya si Lee mendadak terbangun sebab merasa dipegang-pegang. Alhasil, Lee pun langsung menghantam si Lisa lalu mengunci kamar agar dia tidak diganggu lagi. Setelah gagal menyembelih torpedo milik sang suami, nggak disangka Lisa ngelampiasin amarahnya ini dengan menghampiri Yono di kamarnya. Di sana dengan tega si Lisa memotong torpedo anaknya sendiri. Lee yang mendengar teriakan Yono lalu menghampirinya dan berusaha menolong Yono. Namun sayang, Lisa malah nyemilin torpedo milik Yono sehingga Lee pun langsung membawa Yono ke rumah sakit agar segera ditangani. Sementara Lee dan Yono ke rumah sakit, Lisa nampak jalan sempoyongan sambil menyesali perbuatan hilapnya. Ia pun mulai berpikir kenapa dirinya bisa setega itu dengan anaknya sendiri. Padahal torpedo adalah hal yang cukup penting untuk keberlangsungan hidup dan keturunan si Yono nantinya. Secara mendadak, si ibu pun melihat ada pria yang sedang menyembah sebuah patung. Karena Lisa mempunyai kepercayaan pada patung tersebut, dia pun berserah diri dan menyembah patung itu sebagai wujud permintaan maaf atas dosa yang dia lakukan. Lisa kemudian mengikuti kemana si pria yang menyembah patung tadi pergi agar bisa mendapatkan pencerahan mengenai hidupnya. Di lain sisi, Lee nampak sangat sedih karena dia tahu kalau nanti si Yono jadi kesulitan ngejalanin hidup tanpa adanya torpedo. Sempat terlintas di pikiran Lee untuk nembak torpedo miliknya juga sebagai bentuk penyesalan akibat kesalahan yang telah dia perbuat. Namun setelah dipikir kembali, Lee pun mengurungkan niatnya. Gak berhenti memikirkan bagaimana Yono menjalani hidupnya nanti, Lee lalu berkonsultasi dengan sang dokter apakah bisa torpedo miliknya dipindahkan ke Yono. Namun sepertinya dokter harus mengecek terlebih dahulu apakah hal itu bisa dilakukan. Gak cuma itu,
itu, Lee juga coba menghindari Yuli yang selalu saja ingin mendekatinya. Sementara itu, Yono sendiri nampak terkejut melihat kalau torpedonya udah kagak ada. Ia pun jadi sedikit insecure dan takut kalau teman-temannya tahu kondisinya. Sayangnya, saat Yono buang air di toilet sekolah, ada salah satu anak yang memergokinya. Sehingga saat anak yang lain penasaran, mereka pun langsung membuka celana Yono, di mana mereka sangat terkejut saat melihat torpedo Yono hilang. Untung aja ada Lee yang datang dan mengusir anak nakal itu. Namun sialnya, karena si Lee juga lemah, dia pun malah dihantam oleh anak-anak tersebut. Alhasil karena sering jadi bahan perundungan, Yono pun jadi malu buat sekolah. Ia memilih buat madul sekolah ke warung teh Yuli buat beli minuman. Nggak disangka, si Yono yang polos ini malah dipancing oleh Yuli dengan menunjukkan keindahan tubuhnya. Naasnya karena Yono udah nggak punya torpedo, dia pun nggak bisa engas dan memilih buat kabur. Sebab dia takut kalau Yuli melihat torpedonya yang sudah hilang. Di lain kesempatan, Yono yang balik lagi ke warung nggak sengaja lihat teman-temannya yang nakal, di mana ia pun sempat dirundung lagi. Untung aja ada beberapa preman yang bantuin Yono. Namun sayang para preman yang ngelihat cantiknya teh Yuli pun gak tahan, sehingga beliau pun ditikam cantik oleh para preman. Yono yang sekarang gabung sama preman mau nggak mau melakukan hal tersebut. Padahal waktu kejadian kayaknya si Yuli ini mau-mau aja. Alhasil para polisi pun menangkap para preman dan Yono masuk ke penjara. Mendengar anaknya tertangkap, Lee pun langsung berusaha menjelaskan pada polisi bahwa anaknya nggak mungkin melakukan hal sekeji itu. Lee lalu memaksanya membuka celana sehingga para polisi dan preman pun melihat dan sempat tertawa. Tentu aja Yono yang kesal pun langsung menghantam bapaknya sendiri dan juga polisi yang ada. Akibat hal itu, Yono pun dipenjara selama beberapa hari karena telah menyerang oknum polisi. Awalnya, napi yang lain terlihat normal dengan Yono. Hingga di suatu ketika, ada salah satu napi yang memeluk Yono. Spontan aja, Yono yang masih normal dan suka wanita pun langsung menghantam si napi. Sampai hal itu dilihat oleh polisi, di mana gara-gara hal itu, Yono dipindahkan ke sel isolasi. Di sisi lain, Lee yang masih menunggu hasil dokter apakah torpedonya cocok dengan Yono, kemudian mencoba browsing di internet, yang mana dia menemukan bahwa rasa sakit bisa dimanipulasi sebagai rasa nikmat. Gak butuh waktu lama, Lee pun mempraktikannya sendiri, di mana dia berhasil merasakan kenikmatan setelah rasa sakit. Lee lalu memberitahu caranya kepada Yono. Awalnya dia gak mau mengikuti saran Lee, namun ketika dia lagi bete, Yono pun mengikutinya dan akhirnya bisa merasakan kenikmatan. Beberapa hari berlalu, kini Yono pun sudah dibebaskan dan langsung berkunjung ke rumah Yuli buat menguji apakah teori bapaknya berhasil kalau yang melakukan itu adalah wanita. Entah kenapa di sini teh Yuli ngerti dan langsung menusuk si Yono. Dan sebenarnya tujuan si Yuli nusuk Yono itu karena dia merasa kesal dengan Yono yang selalu menggodanya tapi selalu nggak bisa buat muasin si Yuli. Namun setelah mengetahui kalau Yono bisa merasakan kenikmatan saat dirinya mengalami kesakitan, Yuli pun akhirnya membantu Yono. Di lain waktu, Yuli pun mengundang si ketua preman ke warungnya. Tentu aja si ketua yang ngira bakal tikam cantik sama Yuli pun ngikut-ngikut aja. Hingga saat mereka baru mulai, mendadak torpedo si ketua pun dipotong dan diambil sama Yono. Sayangnya mereka malah kejar-kejaran dan memperebutkan torpedo itu, dimana tiba-tiba torpedo itu jatuh dan terlindas sebuah mobil. Si ketua geng yang kesal lalu kembali ke warung teh Yuli sambil menghantam Yuli karena telah tega memotong torpedonya. Untung aja datang si Yono yang langsung mewafatkannya. Sebelum wafat, si ketua geng pun merasakan rasa nikmat dan rasa sakit untuk yang pertama dan juga terakhir kalinya. Di hari berikutnya, Lee pun memberikan kabar baik kepada Yono bahwasanya torpedo milik Lee bisa dipindahkan ke Yono. Meski dalam operasi itu ada efek samping, namun mereka nggak memperdulikannya. Hingga saat operasi berhasil dilakukan, ternyata efek samping itu memanglah ada. Torpedo baru Yono nggak bisa berdiri tegak. Padahal udah dipancing oleh dokter dengan video live mbak-mbak dan juga mas-mas Gojek. Bahkan Yuli pun juga mencoba membantunya, namun tetap aja torpedonya nggak mau berdiri tegak. Yono kemudian pulang dengan perasaan kecewa, dimana tiba-tiba Lisa ibunya pulang. Sehingga Lee pun terpaksa tidur dengan Yono. Sampai di tengah malam, si Lisa mendadak pindah ke kamar Yono buat ngelampiasin rasa rindu dan ngelus-ngelus pipi buah hatinya. Nggak disangka hal itu malah membuat si
Yono jadi berdiri tegak. Karena malu dengan kedua orang tuanya, Yono pun sontak pergi ke rumah Yuli untuk melakukan tikam cantik. Namun naas Yuli mendadak bersedih karena torpedo Yono kembali lemas yang membuat mereka berdua kecewa. Sepulangnya Yono ke rumah, si ibu pun kembali menggodanya. Tapi di sini si Lee yang cemburu langsung mencegahnya. Namun saat Lee udah tidur, Lisa pun memasuki kamar Yono dan melakukan tikam cantik bersama-sama. Sehabis melakukan tikam cantik, Lisa merasa sangat sedih karena akibat kesalahan keluarganya jadi seperti ini. Saat Lisa bersedih inilah, Lee yang kesal melihatnya pun langsung baku hantam sama si Yono. Tentu aja hal itu juga membuat Yono jadi sangat sedih karena keluarganya malah makin kacau kayak gini gara-gara dia punya torpedo baru. Akibat keributan kemarin, keluarga ini pun jadi nggak harmonis dan canggung satu sama lain. Namun tidak dengan si Lisa yang berusaha berdandan agar menarik hati si Yono. Dimana saat Lisa ingin datang ke kamarnya, Lee yang udah nggak tahan dengan kekacauan ini memutuskan untuk mewafatkan Lisa dan juga dirinya sendiri. Yono yang saat itu sedang membayangkan Lisa mendengar suara tembakan, dimana dia melihat bahwa kedua orang tuanya telah wafat. Menyadari bahwa hidupnya sekarang sebatang kara, Yono pun menghilangkan suatu hal yang menyebabkan kekacauan terjadi. Ia menembak torpedonya. Setelah itu, Yono memutuskan untuk mengikuti kepercayaan ibunya agar bisa menebus dosa-dosanya. Ia pun terus berkelana untuk menemukan arti dari kehidupan. Dan begitulah film ini berakhir. Dari film ini kita bisa belajar bahwa karena satu kesalahan, rusak semua hal yang ada di dekatnya. Meskipun gak ada hal positif yang bisa kita ambil, jadiin film ini sebagai pengingat aja bahwa jika kita melakukan sesuatu, pasti ada konsekuensinya. Mungkin segitu aja review film kali ini. Kurang lebihnya, Bang Parko mohon maaf ya kalau ada salah kata dan pengucapan. Jangan lupa subscribe dan komen mengenai film ini di bawah ya. Abang Parko pamit dulu. Salam apa?